Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Pak Dimas. Ada Ya. yang kiranya bisa saya bantu. Ini kok kelihatannya kok saya kok kalau Pak Sugeng datang ke sini tuh saya seperti bahagia gitu loh Pak. Nggak bisa Iya saling Pak cerita Dimas. gitu Pak. Itu. Saya itu pengen bercerita Pak Dimas. Jadi J Pak. saya itu ada sedikit kendala Pak Dimas. Jadi ini kan di sekolahan saya itu ada salah satu murid Pak Dimas. Boleh dikatakan ya murid itu sebenarnya kita belum tahu Pak Dimas apakah itu berkebutuhan khusus atau tidak. Jadi anak itu anak laki-laki. Itu baru Pak Dimas kelas 7 itu anaknya itu kadang sesuka hatinya sendiri. Jadi sampai naik dewe, kalau orang Jawa bilang sampai naik dewe. Itu anaknya itu kadang kalau kemarin aja pas PAS itu kan ada online Pak, online, jadi modelnya online, katanya tidak bawa HP terus mau ke eh, lab TIK. Namun itu berkali-kali kadang anak itu tidak langsung ke lab TIK, yang ke kantin malah duduk-duduk ketawa-ketawa sendiri. Terus anak itu juga malah di kamar mandi lama. Itu kemarin Bapak Ibu guru, ada salah satu dari Bapak Ibu guru itu menyampaikan itu namanya Raju Pak, namanya Raj, anak itu namanya Raj Ubaidillah, kalau panggilannya Raju. Jadi kita belum tahu Pak apakah itu berkebutuhan khususnya. Kalau anak berkebutuhan khusus kan ada macam-macam Pak, kita belum tahu dan kita juga masih bingung. Ini saya cerita ke Pak Dimas Pak. Terima kasih Pak Sugeng untuk tadi yang namanya kalau tidak salah Raju nggak Pak? Iya, namanya Raju. Raju itu tadi kan Pak Sugeng menyampaikan ini anak baru. Ya, baru kelas 7, kelas 1 berarti kelas 7 Baru kelas 1 SMP itu ya. kalau boleh tahu nih Pak, kalau tadi Pak Sugeng menyampaikan kan ada kemungkinan dia berkebutuhan khusus seperti itu nggih. Iya. Apakah ada semacam histori atau dari sekolah tingkat sebelumnya atau dari sekolah Pak Sugeng atau Pak Sugeng sendiri sudah pernah menanyakan ke sekolah di tingkat sebelumnya? Apakah sudah Pak? Jadi gini Pak, saya cuma kemarin itu berkomunikasi dengan BK. Yeah. BK-nya itu katanya sudah ke rumahnya menelusuri dan sebagainya. Namun di situ orang tuanya juga menyampaikan, kita memang belum sempat menelusuri sampai jenjang SD-nya. Tapi orang tuanya itu sudah menyampaikan kalau anak itu ya memang seneng dewe, malah orang tuanya Pak pasrah sama sekolahan saja, malah kayak gitu ya. Itu kadang kita juga masih kebingungan Pak hadapi itu Pak Dimas. Kira-kira yang sudah dilakukan oleh Pak Sugeng sendiri atau rekan-rekan guru atau guru BK di sekolah Pak Sugeng itu selain tadi bertemu dengan orang tua, untuk di sekolahnya apa Pak? Yang di sekolah SMP-nya itu? Jadi kalau saya ya Pak Dimas, Okay. saya itu sudah melakukan pendekatan ya personal, walaupun memang komunikasi dengan anak itu agak susah memang. Namun saya ya tidak berhenti, pokoknya saya komunikasi. Kadang kalau orang tuanya pas nganter itu kadang saya juga bertanya, itu yang sudah saya lakukan Pak Dimas. Jadi anak itu kalau saya ajak komunikasi atau guru-guru lain berkomunikasi itu kadang ketawa-tawa sendiri. Kadang kalau bahasanya itu apa ya, gromet itu loh Pak, gromet itu berarti ngomong-ngomong sendirilah, tidak Itu jelas kayak gitu. saya baru dengar Iya, di Pekalongan itu Pak. ya. Jadi ngomong-ngomong sendiri yang tidak jelas kalau diajak komunikasi sama Bapak Ibu guru itu kadang seperti itu. Tapi ya saya berusaha sabar, saya telusuri Pak. Saya berusaha sabar, saya telusuri, mudah-mudahan nanti ya bisa berkomunikasi dengan lancar sama anak itu, mudah-mudahan. Kalau dengan teman-temannya Pak, bagaimana Pak? Kalau dengan teman-temannya itu jadi kadang anak seperti itu saya juga kadang merasa kasihan Pak. Namanya di sekolahan kan tidak lepas dari olok-olokan itu loh Pak. Kalau masalah bullying tentang psikis yang verbal terlalu mendalam kayaknya tidak, namun kan raju aja Pak, raju aja, jadi kayak menjadi pusat perhatian kayak gitu. Apa-apa nanti raju, rajunya cuma ketawa-ketawa kayak
tidak punya apa ya, tidak punya beban kayak gitulah. Orangnya itu kayak beda dengan anak-anak sekelasnya yang lain, pokoknya seperti itu Pak. Berarti dia ketika mendapatkan respon seperti itu dari teman-temannya, dia yang dilakukan itu tertawa begitu Pak? Seperti dalam Iya, tertawa. Kalau tertawanya normal, tadi tertawa cuma kayak apa ya? Tertawanya itu tertawa yang simpul, terus kayak enggak merasa gitu loh, Pak. Memang kayak beda dengan anak-anak. Ya tertawa cuma enggak merasa kalau diolok-olok. Pokoknya intinya itu yaitu kalau saya kan nggak berani menyimpulkan anak itu berkebutuhan khususnya bagian apa, namun itu beda. Ya saya rasa itu harus ini saya rasa Pak. Memang berkebutuhan khusus, kita harus memperlakukan khusus ini saya rasa, karena itu beda dengan teman-teman yang lain. Itu untuk penilaian saya seperti itu. Kalau dari tanggapan rekan-rekan guru Pak Sugeng di sekolah Pak Sugeng itu gimana Pak? Jadi begini Pak Dimas, jadi Bapak Ibu guru ya kalau sudah ketemu dengan Raju itu ya nganggapnya ya memang Raju kayak gitu. Raju itu anak yang spesial, jadi memang Bapak Ibu guru yang lain ya tanggapannya itu kayaknya harus ada tindakan khusus atau itu mendapatkan pelayanan khusus atau kebutuhan khusus seperti itu sebenarnya. Sudah ada apakah sudah ada dari yang selain guru BK, apakah sudah ada dari ahli seperti psikolog atau apa begitu Pak Sugeng? Jadi Kasih belum? itu Pak dari dinas kemarin katanya sama guru BK ya saya juga ikut itu tapi tidak mengantarkan sampai ke dinas pendidikan itu ke bagian namanya apa ya itu lakondik atau apa itu ya Iya, betul. ya itu konseling lah konseling katanya ya pokoknya namanya konseling kan kadang beda dengan apa yang kita temui di lapangan sekolahan Pak. Jadi konseling modelnya seperti itu kayak saya rasa mungkin perlu proses yang panjang. Jadi saya itu kan pengennya anak itu gimana sih kita sebagai bapak ibu guru bisa melayaninya dengan porsinya, dalam arti dengan porsinya sesuai kebutuhannya. Kalau kita mau melayani disamakan dengan anak-anak yang lain kan itu jelas tidak adil Pak menurut saya. Itu karena anak kebutuhan khusus ya kita melayaninya dengan khusus. Harapan saya kan seperti itu. Itu Pak Dimas. Dari tadi Pak Sugeng tadi kan sudah menyampaikan Pak Sugeng itu ingin memperlakukan secara khusus, betul seperti itu Pak ya? Iya, pokoknya secara khusus karena kebutuhannya biar terpenuhi karena itu kan perlu kebutuhan yang khusus. Kalau Apakah sudah dilakukan pada mata pelajaran Pak Sugeng? Terutama ini kan olahraga kan iya, nah ini jadi iya. Jadi begini Pak, kalau saya namanya anak seperti ya anaknya itu semaunya sendiri. Jadi kalau saya cuma gini bilangnya ya saya pelan-pelan saya itu terus terang mempelajari ilmu yang untuk kebutuhan khusus kan baru sedikit, namun dengan berjalannya waktu ada anak seperti itu ya saya belajar. Jadi kalau ada materi Pak, misalnya materi ya saya sampaikan silakan pokoknya kamu gerak sesuai kemampuanmu. Terus terserah kamu mau gerak seperti apa. Saya awalnya seperti itu dulu Pak. Ya anaknya kalau disamakan dengan anak yang lain kan tidak mungkin kalau anak seperti itu misal saya mengajar. Jadi saya melakukan pendekatan kira-kira nanti anak itu mau enggak, tapi saya coba dengan seperti itu juga mau walaupun dia ketawa-tawa sendiri kayak gitu saya biarkan dulu pokoknya biar dengan dunianya seperti apa saya bebaskan itu Pak anak itu bebaskan dalam arti tetap saya mengawasi pokoknya saya memantau dengan berjalannya waktu pelajaran saya itu yang saya sudah lakukan Pak. kalau setelah tadi Pak Sugeng membedakan tentang apa yang didapatkan oleh Raju dengan teman-temannya itu kalau dari pandangan sudut pandang Pak Sugeng sendiri itu tanggapan Raju terus kemudian apakah ada perubahan yang dari Raju yang tujukan begitu Pak Sugeng? Jadi kalau saya mengamati dari awal dulu itu kadang tidak mau apa-apa memang Pak. Saya mau perlakuan pendekatan terus semenjak saya pokoknya yang penting Raju tak dekati karena saya berpikir ini harus ada perlakuan khusus atau berkebutuhan khusus ya. Ini lama kelamaan itu kadang anaknya itu gini Pak. Ya tetap mau tanya kepada saya Pak.
Nah ini nanti saya apa ya mainannya, gitu sudah mulai kayak gitu. Jadi ada perubahan, walaupun perubahannya sedikit, saya menganggap itu sudah berubah. Sudah mau perlahan-lahan, sudah bertanya, Mas Sugeng, ini saya nanti mainnya apa ini? Ya, saya dekati, ya udah nanti kalau materi ini kamu main bebas. Ini tak kasih alat ini, saya seperti itu. Ini prosesnya masih seperti itu Pak saya. Berarti sudah ada perubahan, paling tidak sudah mulai berani bertanya, sudah merasa senang seperti itu Pak Sugeng. Iya, sudah merasa senang, sudah sekarang itu tidak seperti yang dulu. Dulu itu oh, anaknya itu tidak mau dekat-dekat dengan teman sendiri Pak. Kadang ada tiang itu muter-muter di tiang, tangannya ditaruh di tiang itu kalau dulu. Sekarang sudah mau bertanya, sudah agak riang dengan perubahannya. Mungkin perlakuan saya seperti itu, mungkin di guru yang lain mungkin juga ada yang melakukan perlakuan yang jelas. Saya sudah pas di mata pelajaran saya sudah mulai ada perubahan, walaupun sedikit, tapi itu menurut saya sudah perubahan. Oke. Itu. Untuk langkah selanjutnya kira-kira Pak Sugeng itu mau melakukan apa ini Pak? Ya saya Pak, rencana saya itu seperti ini. Saya tetap, karena seperti itu harus ada ilmunya ya Pak, ilmu untuk anak-anak yang dalam arti mohon maaf inklusi itu ya saya langkahnya mau belajar Pak. Ya tahu nanti belajarnya dari saya ke sekolah yang mungkin sudah menerapkan inklusi, atau saya nanti berkolaborasi dengan, kalau di mungkin di Pekalongan ini ada sekolah luar biasa, saya berkoordinasi mau minta ilmunya kalau menghadapi anak seperti itu langkah saya Pak, mungkin mau saya coba. Terus yang kedua, saya juga mau menggandeng guru BK yang mungkin punya ilmu konseling dengan menghadapi anak-anak seperti itu. Ya saya akan lebih berkolaborasi bagaimana nanti menghadapi anak seperti itu, bagaimana nanti kalau saya mengajar ada kendala seperti ini, bagaimana saya rencananya itu Pak, dua itu Pak. Kalau untuk aktivitas fisik gimana Pak? Raju itu gimana Pak? Kalau fisiknya sebenarnya tidak terkendala. Jadi fisiknya itu kayaknya tetap, kalau fisik sama dengan anak-anak yang lain kalau fisiknya. Jadi namun kalau anak yang lain kan dengan nyoncewu ini, mohon maaf, dengan koridornya, kalau itu jadi lenggak-lenggok Pak. Kalau dalam bahasanya itu lenggak-lenggok lah. Semaunya sendiri. Semaunya sendiri. Jadi dengan dunianya sendiri kayak gitu. Modelnya itu. Kalau dari akademik Pak, untuk akademiknya? Kalau akademik, kalau saya di pengetahuannya ya saya pendekatan sedikit-sedikit Pak. Kalau akademiknya memang kalau dibilang ya memang kurang lah, anak itu memang kurang. Kadang tidak mau kalau dikasih misal suruh mengerjakan soal kayak gitu, tidak mau. Tidak mau Pak, mending saya lari-lari saja kayak gitu, lari-lari ya. Awal saya bebaskan dulu Pak, pokoknya saya bebaskan anak itu seperti apa, karena saya takutnya kalau saya paksa nanti malah anak itu murung lagi atau malah ketawa-tawa sendiri dengan tidak jelasnya lagi, ya saya malah takut. Mending saya bebaskan dulu dengan pantauan, saya pantau. Ya sementara dengan saya pantau, saya dekati, kemarin suruh mengerjakan ya sudah agak mau kayak gitu kan. Nggak tahu hasilnya nanti meningkat sedikit-sedikit, mudah-mudahan gitu, dengan pendekatan yang saya lakukan. Yang jelas dua rencana tadi Pak, mungkin itu yang rencana saya Pak. Ya. Itu prosesnya, berarti tadi Pak Sugeng prosesnya sudah lama itu Pak ya? Pak Sugeng Ya sudah agak lama Pak. Iya, sudah hampir ya sekitar berjalan 5 bulan mungkin ya, 4 bulan 5 bulan ini. Ya, berarti sejak Iya. Raju awal masuk itu Pak ya? Iya, awal masuk. Berarti semoga apa yang nanti Pak Sugeng rencanakan terlaksana Pak ya? Iya, iya Pak Dimas, terima kasih Pak Tadi Dimas ini. Iya. rencana Pak Sugeng itu kan belajar dengan yang pertama belajar untuk mencari ilmu. Bisa dengan tadi kalau Pak Sugeng sampaikan ke sekolah yang melaksanakan inklusi atau ke tempat yang memang punya pengalaman di bidang seperti itu, gitu Pak Sugeng. Iya, iya Pak Dimas. Kemudian menggandeng guru BK yang memang punya kompetensi di bidang penanganan anak-anak berkebutuhan khusus, seperti itu Pak Sugeng ya. Iya. Kira-kira ini rencananya mau dilaksanakan kapan ini Pak? Ya ini insya Allah gini Pak, karena jadi secepatnya kita kira ya minggu depan atau apa saya mendekati, walaupun memang ini pelajaran masih off, tapi saya mau
melaksanakan ini, mau cari info tentang ilmu-ilmu ini. Saya mau cari info dulu kan ada teman kemarin menginfokan, mudah-mudahan nanti saya tak ke SLB yang di Pekalongan itu, sekolah luar biasa, dan mau tanya ke guru-guru BK Pak. Mudah-mudahan minggu depan saya akan aksi. Seperti itu Pak. Semoga sukses Pak Sugeng dan semoga tujuannya tercapai Pak Sugeng ya. Amin Pak Dimas, terima kasih ya Pak Dimas, dengan ngobrolnya malah alhamdulillah dapat itu solusi saya Pak Dimas. Saya dapat. Sama-sama Pak Sugeng. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Mari kita berjumpa di lain waktu Pak Sugeng. Ya, terima kasih Pak Dimas.